Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kembali dengan surat Al-Fatihah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah agar dengan surat Al-Fatihah ini Allah bukakan pintu hati kita, agar Allah selalu bimbing dan pelihara kita. Allah jaga iman Islam kita, Allah kuatkan iman Islam kita, iman Islam anak-anak kita, agar selalu Allah berikan kita kebaikan-kebaikan kehidupan dunia dan kebaikan di akhirat. Agar Allah anugerahkan kita kehidupan yang baik, anugerahkan kepada kita keluarga yang baik, anugerahkan kepada kita anak-anak yang baik, agar kita tercatat orang yang baik, husnul khatimah. Al-Fatihah bi niyatil futuh wal munuh wa rusuh wa sarahatil jasadi war ruh wa tawbatan nasuh. Thumma ila ruhi abaina wa hadina ajdadina jaddatina wa masaihina wa masaihina khususan ila ruhi al-muhajirullah Hamad bin Isa. Thumma ila ruhi al-Habib Syekh Wakil Muqaddam. Thumma ila ruhi al-Imam al-Adab al-Muqih Muqaddam. Thumma ila ruhi Abdullah bin Ali Ba'al wa Wakil Muqaddam. Thumma ila ruhi Imam Adil-Ahbab Sayyidina Habib Rahman As-Saqaf wa usulihim wa buruhim Sayyidina Muhammad Rahman As-Saqaf wa Bakar Sakran Rahman As-Saqaf. Thumma ila ruhi al-Marhum al-Idrus Idrisil Akbar Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Bakar Sakran al-Idrus. Thumma ila ruhi al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Thumma ila ruhi Sayyidina Abdullah bin Masyahid Hasan Abdullah bin Masyahid Ibn Abdullah bin Masyahid Ibn Syekh Muhammad Yazid bin Aziz Al-Badani. Thumma ila ruhi Syekh bin Salih Ali Al-Jubri Ali bin Salih Al-Jubri. Thumma ila ruhi Haji Muhsin bin Qadar Musab Syawal bin Ma'sur. Thumma ila ruhi Haji Hasan Hafaz bin Kiai Haji Muhsin. Thumma ila ruhi Haji Ahmad bin Hasan bin Hasan Kiai Haji Abdurrahman bin Halim Madari. Thumma ila ruhi Sadatin Al-Alawi Sayyidina Muhammad wa Syahub wa Rahmah Maghfirah dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bid dharain amin. Wa warada anna al-muhtadar idza balagat ruhahu taraqi ta'radu alaihi al-fitan. Wa dhalika anna al-iblis la'anahu Allah ta'ala qad anfada a'wanuhu ila hadhil insan khasatan wasta'malahum alaihi wa wakallahum bihi wa akada alaihim bil ijtihadi bi iqwaihi wa yatuna al mar'u wa huwa fi tilkal qamarati mathiluna lahu fi surati ahbabih al mayyitin alladhina kanu yuhibbunahu bidarid dunya kal ab wal wal akh wal ukh was sadiqul hamim. Fayaquluna lahu anta tamutu ya fulan wa qad sabaqnaka fi hadha sya'ni famut yahudiyan wa huwa dinul maqbulun indallahi ta'ala
fa idza aba ja'ahu akharun wa qalu mut nasraniyan fa innahu dinul masih qad nasakha fihi dinu Musa alaihi salam wa yadhkuruna lahu aqaidu kullu millatin fa indahu dzalika yazigullahu bi yuridu bughyatan fa idza aradallahu bi 'abdin hidayah wa tasbitan ja'ahu Jibril wa yudradu in anhu syaitan wa yamsahu syuhuba an wujuhihi wa yatabassam wa katsiran ma yara mutabassiman bihadzal maqam farhan bil bashiril ladzi ja'ahu rahmatullahu ta'ala fayaqulu ya fulan amma ta'rifni anna Jibril wa haula'i a'da'uka minasyayatin mut ala millati hanifatan wa syari'atan jalilah wa ma syai'un ahabu ilal insan wa afrahu minhu bidzalikal mulk thumma yuqbidur ruhahu wallahu a'lam. Hadirin masiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah melimpahkan, masih mengizinkan dan melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sabab daripada kita dapat beribadah dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kepada Rasul, kita mohon kepada Allah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat dunia dengan kemudahan hidup, syafaat akhirat dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Masiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Malam hari ini Allah masih izinkan kita, Allah anugerahkan kita bitaufiq wal hidayah. Allah izinkan kita bitaufiq wal hidayah, artinya Allah bimbing kita, Allah mudahkan kita untuk mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing tapi dikasih kemudahan dapat duduk di tempat yang baik, di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian, dalam acara yang baik, dengan niat yang baik. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang baik dan dikembalikan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Duduk kita di tempat ini bagian daripada penguatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kita kembali kepada Allah hanya kita dan iman kita yang menemaninya. Ketika kita kembali pada Allah hanya kita dan amal kita yang kita bawa. Ketika kita menghadap pada Allah hanya kita dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama khauf, rasa takut kita sama Allah. Jadi ketika kita hadir di majlis-majlis seperti ini, di majlis ilmu yang dari dulu, yang di sini sempurna, ada tafsirnya, ada nasihat-nasihat yang dibaca dari kitab Nasihatul Ibad, ada hadisnya yang di sini dibacakan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin. Malam hari ini kita kaji fikihnya untuk menguatkan rasa khauf kita, rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma rasa takut karena ibadah tahu kepada Allah, rasa takut itu yang menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bertakziah kepada seseorang anak muda. Anak muda meninggal dunia, Rasul bertakziah. Apa yang dilakukan? Ketika bertakziah, Rasul bisikkan kepada anak muda yang meninggal ini atau jenazah ini, dibisikkan kepada Nabi,
Apa yang dibisikkan oleh Nabi? Kaifa wajadtuka. Jadi Rasul bisikin kaifa wajadtuka. Apa artinya? Ini jenazah dibisikin sama Nabi, bagaimana saya dapetin kamu setelah kamu dipisahkan antara ruh dan jasad. Dari satu mukjizat Nabi bisa berdialog dengan yang meninggal dunia. Dan orang yang meninggal dunia itu pendengarannya lebih dengar daripada kita yang hidup, penglihatannya lebih lihat daripada kita yang hidup. Ketika perang Badar selesai, itu Nabi Muhammad ngumpulin para Quraisy yang meninggal dunia, Abu Lahab, Umayyah. Itu pembesar-pembesar Quraisy yang meninggal dunia dikumpulin. Lantas Rasul suruh jejerin itu jenazahnya. Terus Rasulullah ajak bicara itu jenazah. Hal wajadtum, dipanggil satu-satu, ya Abu Lahab, ya Umayyah. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Itu jenazah ditanyain. Jadi Rasul lagi ngomong sama mayat. Hal wajadtum ma wajada rabbukum haqqo. Apakah kamu telah dapati yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqo. Lantas Nabi Muhammad nyambung lagi, aku sudah dapat yang dijanjikan oleh Tuhanku, kata Nabi Muhammad, yaitu kemenangan. Semua terdiam dari sahabat-sahabat Rasul, semuanya terdiam. Lantas yang berani nanya cuma Sayyidina Umar. Yang berani nanya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memang berani. Berani nanya, berani protes. Jangankan sama manusia, malaikat Munkar Nakir aja diomelin sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasul, hal tukallimu jasadala ruha fiha. Sayyidina Umar bilang, wahai Rasul, apakah kamu ngajak bicara jasad yang udah gak ada ruhnya? Kata Nabi Muhammad, ya Umar, fa innahu la asma'u minka. Ini jenazah-jenazah yang sudah pisah ruhnya lebih dengar daripada kamu, wahai Umar. Ya. Jadi ketika orang meninggal dunia itu lebih dengar. Nah, kembali kepada anak muda tadi yang dibisikin sama Nabi Muhammad, kaifa wajadtuka, bagaimana saya dapetin kamu? Kata Nabi Muhammad. Dijawab sama orang itu, fa inni akhafullah. Nabi, saya takut banget sama Allah. Saya takut setelah dipisahkan ruh dan jasad, apalagi setelah ini, apalagi di alam kubur, apalagi di alam akhirat, bagaimana nanti dihisab? Saya takut. Kata Nabi Muhammad dengan tersenyum bilang, Bashir, kabar gembira buat kamu, karena rasa takut kamu itu menyelamatkan kamu daripada siksa-siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paling tidak kita punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari dunia. Sekarang orang itu ninggalin kewajiban. Orang yang dari dulu, orang dulu kalau nggak sholat hatinya bingung. Sholat di mana ya? Lagi di jalanan nih, kelewat waktu zuhur, masuk asar, kelewat asar udah maghrib. Orang dulu bingung, belum sholat. Rasa takut ninggalin sholat. Tapi sekarang orang sekarang nggak sholat kayaknya biasa aja. Zuhur kagak sholat, ketemu asar, sampai maghrib di jalanan nggak sholat biasa aja. Rasa takutnya hilang. Makanya dari pengajian dari kita dengar hadis, kita dengar tafsir, yang paling pertama, yang paling utama numbuhkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masih nurunin di bab janaiz. Makanya saya buka dengan kalimat-kalimat tentang kematian, tentang jenazah-jenazah, karena kita memang masih nyambung kajian kita di bab jenazah.
di bab janaiz, cara ngurus jenazah, bagaimana proses jalannya jenazah dari mulai muhtador. Apa itu muhtador? Muhtador itu dari mulai sakaratul maut sampai nanti sudah hilang ruhnya, yang harus dikerjain nama kita yang ada di lingkungan di sekitar jenazah, apa yang harus kita kerjakan. Mata yang masih melek, bagaimana nutup matanya, apa yang kita usap ketika nutup mata jenazah yang meninggal dunia. Kalau dia meninggal masih melek, tutup apa yang kita baca dalam nutupnya. Terusnya bagaimana tangannya kalau dia masih lurus, apa yang kita harus lakukan. Terus dengan pegang tangannya biar supaya enggak kaku, bagaimana caranya kita meluruskan. Sudah kita terangin, kita sambung lagi. Semoga kita mendapatkan bagian daripada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa warada annal muhtadar idza balagat ruhahu taraqi tu'radu alaihil fitan. Al muhtadar itu, muhtadar artinya dari kalimat hadoro, muhtadar. Apa hadoro? Udah didatengin sama malaikat Israel. Jadi udah ditungguin, udah siap-siap meninggal dunia. Orang yang sakaratul maut, orang yang udah dikit lagi meninggal, muhtadar. Di hadapan mukanya kalau memang kita punya keluarga sakit lama, mukanya diarahkan ke kiblat, dimadapkan ke kiblat. Habis itu ditemenin. Kalau yang memang rezekinya ketika meninggal dunia ditemenin. Nah, di sini al-muhtadar seseorang yang akan meninggal dunia idza balagat ruhahu taraqi, kalau ruhnya sudah mulai bergerak. Jadi kalau ruhnya seseorang udah diambil sama Allah, ruhnya sudah bergerak. Bergerak dari mana? Pengen keluar dari jasadnya, itu bergemuruh. Kalau ruhnya sudah balagot taroki itu mau bergerak, mau keluar, itu bergemuruh. Suara bergemuruh kayak ada gempa. Tu'radu alaihil fitan. Wadhalika annal iblis la'anahullah qad anfada a'wanuhu ila hadzal insan khassatan wasta'malaha alaihi wa wakalahum bihi. Jadi kalau sudah orang itu datang waktunya dia bergemuruh, goyang, bergemuruh. Wadzalika annal iblis la'anahullah, dan seketika itu juga iblis datang juga. Iblisnya nemenin. Kalau yang ada rezekinya ditemenin sama keluarganya, ada yang tahlilin, ada yang bacain Quran, ada yang lagi nemenin baca surah Ra'd, masih beruntung. Kalau yang lagi sendiri-sendiri, karena dia bukan yang cuman manusia, yang menjadi satu rahasia Allah, satu misteri dari Allah. Orang itu kapan meninggal dunia cuman Allah yang tahu titik akhir itu. Makanya iblis juga berebutan. Untuk apa? Untuk mengkafirkan kita, untuk menyahudikan kita agar hilang kita dalam keadaan mati Yahudi atau Nasrani. Hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, warada annahu qala ihduru mautakum. Kalau ada orang yang sakit lama atau dia ada sakarat, hadir, datengin. Walakinuhum la ilaha illallah wa basyiruhum bil jannah. Disuruh bisikan tentang kalimat la ilaha illallah dan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna syaitanu aqrab ma yakunu min ibni Adam inda dzalikal mutadarri. Sesungguhnya syaitan lebih dekat daripada Bani Adam. Jadi semuanya datang. Syaitan lebih dekat dari kita. Syaitan lebih dekat dari anak-anaknya. Makanya kita ini, kenapa kalau kita orang yang meninggal dunia itu kita disuruh bantu dan disuruh kita mendekatin dengan doa. Kenapa? Karena setan lebih dekat waktu itu.
Takut-takut hidupnya dalam keadaan iman, matinya dalam keadaan Yahudi. Nah, wadzalika annal iblis lahanahullah, iblis datang mengambil kesempatan untuk apa? Dia bawa seragamnya untuk menyesatkan insan, manusia khassah. Wa qaqada alaihim bil ijtihad fi aqwaihi. Fayatunal mar'u wa huwa tilkal ghumurat yumathiluna lahu bi surati ahbabih. Gomarot nih goncangan. Kalau kalimat gomarot itu artinya goncangan. Ketika seseorang lagi menghadapi goncangan yang dahsyat, dia datang iblis. Iblisnya dah yumathiluna bi surati ahbabih. Dia datang, iblis hadir, manusia lagi dalam goncangan, lagi dalam ketakutan, dia datang, iblis yumathiluna bi surati ahbabih. Dalam kitab ini terangin, dia datang bukan dengan gambar, dengan tampilan iblis, bukan. Jadi dia datangnya bukan tampilan iblis. Kalau tampilan iblis tentunya kita nggak ngikut iblis. Dia datang dengan tampilan, dengan gambar, dengan bentuk surati ahbabi. Apa artinya suratil ahbabi? Gambar bentuk orang yang kita cintain yang telah meninggal duluan. Jadi dia datangnya bentuk orang yang meninggal dulu. Ini yang sering kalau saya tausiah saya baca ini kitabnya. Dari sini saya ngambil. Surati ahbabi. Al-mayyitin alladzina kanu yuhibbunahu fi darid dunya, orang yang paling dia cintain ketika hidup di dunia. Seperti bapak, seperti ibu, seperti istri yang mati duluan atau suami yang udah meninggal duluan, dia datang. Ya. Seperti teman hamim, sodikun hamim, teman dekat. Ngapain? Anta tamutu ya fulan wa qad sabaqnaka. Sekarang kamu sudah saatnya mau meninggal. Kata dia nih. Kata dia, sekarang kamu saatnya udah mau meninggal. Dan kami sabaqnaka, kami udah duluan. Dia berbentuk orang yang dikasihin. Wa mutu ala yahudi alladhi dinun radhiyallahu fi. Kata orang ini, iblis padahal ini, saya mati duluan. Saya mati cara Yahudi, dan Yahudi itu agama yang Allah ridhoi. Kata dia nih. Ya, padahal itu iblis. Makanya kadang-kadang kalau orang yang mau meninggal kan kadang-kadang suka ngomong tuh, bapak gue udah datang, emak gue udah jemput. Bisikin itu bukan bapaknya. Bilangin itu bukan yang orang yang jemput, itu bukan emaknya, bukan istrinya, bukan suaminya. Itu iblis yang yumathilun, yang bergambar, yang berubah menjadi gambar bentuk orang yang dia cintai. Makanya kita disuruh temenin. Ya kalau kita temenin. Kalau kejadian kayak COVID, boro-boro ditemenin, ditalkinin, ninggal sendiri-sendiri. Sampai dibungkus. Udah nggak pakai dimandiin, dibungkus pakai spray, bungkusin plastik, iya kan? Makanya kita suruh jagain iman kita dari sekarang, kita jagain. Nah, jadi kita ini disuruh jagain dari sekarang. Nah, masa yusuhu bi anwajihi wayatimu wa kasiran yanwi mutabassiman. Nah, dia datang tuh berkali-kali, satu nggak hasil, datang yang kedua nggak hasil, datang yang ketiga. Yahudi nggak datang, datang Nasrani. Saya Nasronian, saya yang diajarkan dengan Nabi Muhammad, yaitu agama yang benar, agama Isa Al-Masih. Ayo ikut Isa Al-Masih. Tapi kalau kita sudah jagain diri kita, sudah kenalin diri kita dengan Allah, yang kita bersyahadat satu kali, bisa 5 kali, kali 2, ada yang kali 1, asyhadu alla ilaha illallah dalam sholat kita. Nanti idza aradallahu syai'an, kalau Allah mengizinkan kita mati husnul khatimah,
akan diizinkan Jibril untuk datang kepada kita. Ana Jibril, katanya Jibril. Ana diutus sama Allah buat nolongin dan menghilangkan gom setiap semua bentuk kesedihan, semua bentuk kabut-kabut durjana yang akan menyesatkan kamu ketika meninggal dunia. Fakum mutabasiman, maka dari itu sekarang tersenyumlah, kata Jibril. Makanya kita minta sama Allah dalam hal ini biar kita selalu diberikan anugerah kebahagiaan dengan iman, mati dalam keadaan beriman. Nah, itu yang kertas saya bagikan. Salah satunya ada talqin. Saya sering ulang-ulang ini tauhid yang talqin. Nah, yang pertama itu istighfarnya Imam Haddad, yang kedua bismillahi masya Allah doanya Nabi Khidir, yang ketiga talqinnya Qadi Abdullah Al-Baghdadi ketika ngelihat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diimpikan oleh Qadi Abdullah Al-Baghdadi, seorang alim namanya Abdullah Al-Baghdadi di kota Baghdad, ngimpi ketemu Nabi. Dalam mimpinya Nabi Muhammad mukanya pucat, mukanya kuning, mukanya sedih. Lantas Qadi Abdullah Baghdadi bertanya sama Nabi Muhammad, mali aroka mutaghayyirul laun. Nabi Muhammad ditanya sama Qadi Al-Baghdadi, ya Rasul, kenapa saya melihat kamu mukanya berubah menjadi pucat? Nabi Muhammad menjawab, malam hari ini umatku, ada umat manusia satu dunia, 500 orang meninggal dunia. 498 meninggal dalam keadaan su'il khotimah, matinya dalam keadaan dalam keadaan jelek. Makanya saya sedih. Cuman 2 orang dari 500 itu yang selamat. Yang sisanya imannya tergadaikan. Lantas Qadi Al-Baghdadi ini bilang, bagaimana biar hidup kita bisa hidup dengan iman, matinya dengan iman. Maka diajarkan kita ini suruh baca 1 hari, talqinkan dirimu sebelum kamu ditalqinkan kelak sebelum meninggal dunia. Karena yang pertama, menurut hadis yang ini yang saya bacakan tadi di bawahnya bilang, kalau dengan menemenin orang lagi sakratul maut, disuruh baca Yasin bil jahri. Kayaknya orang kalau udah sakit payah dibacain ya Yasin. Yasin dengan suara, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Atau dibacain surat Ar-Ra'd. Tapi surat Ar-Ra'd dibacainnya bisirri, dengan tidak pakai suara, surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Yang ketiga disuruh bacain talqin, la ilaha illallah, terus bacain talqin. Iya, kalau direzekikan kita dapat ditalqinkan, kalau tidak, makanya kita talqinkan diri kita sendiri agar hidup ini bahagia dengan iman, meninggal pun imannya nggak hilang. Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Dan ini di Indonesia yang baca ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ini pimpinannya wali yang ada di Jawa. Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ini seorang waliullah dengan derajat kutub. Jadi saya nyampein nih, wali ada kutub, ada abdal. Yang kutub ini termasuk Habib Muhammad Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ya, dulu ceritanya Habib Salim bin Jindan mimpi ketemu Sayyidina Ali radhiyallahu an, minta diajarkan, dituntunkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Akhirnya diajarin sama Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ini gambarannya saya kasih kamu, tapi untuk khusus dan ijazahnya kamu minta
ke Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Itu dulu Habib Salim bin Jindam pertama, kata Habib Ahmad, ini cucunya anaknya Habib Novel, tinggalnya di Surabaya waktu itu. Kemudian dititipin, kamu minta ijazahnya tentang talqin ini sama Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik. Akhirnya dia bangun dari mimpi, yang diajarkan nama Sayyidina Ali radhiyallahu an. Karena ilmu itu yang sampai kepada kita semuanya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin saya sampaikan di pengajian di malam Senin di Mushola Zainab, semuanya, bahkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita lagi mimpin tahlil, 3 pertama disuruh merem. Itu diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Semuanya ilmu-ilmu yang lain begitu juga. Jadi kita punya rantai yang terikat dari Nabi Muhammad sampai ke kita. Itu semuanya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bangun dari mimpi. Ketika bangun dari mimpi, dia keluar rumah mau cari makan, Habib Salim bin Jindan. Enggak lama ngelihat Habib Abu Bakar bin Muhammad lagi naik becak. Kemudian dihampirin sama Habib Salim Jindan. Dihampirin bukan mau minta ijazah, bukan, mau salaman. Baru salaman, ini Sayyid Abu Bakar bin Muhammad bilang, Salim, kalau minta ijazah jangan di jalanan. Ente datang ke Gresik nanti anak ijazahin. Anda sudah dibilangin sama Sayyidina Ali. Luar biasa. Itu ruh yang terikat. Itu ruh yang ada, yang terikat itu semuanya saling membimbing. Walaupun di alam ruh mereka saling mengajarkan yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang seperti ini, Ustaz, itu apakah demikian bisa? Ya, mereka itu hayyun, hidup karena apa? Karena di jasad mereka ada ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang kita baca. Di situ Bapak-bapak lihat, sedikit saya mau gambarkan untuk talqin. Talqin ini la ilaha illallah, paling tidak katanya Sayyidina Ali, dari tiga yang diajarkan nama kita dari guru-guru kita itu paling tidak kalau bisa habis sholat sekali. Kalau enggak, untuk menjagain keimanan kita paling tidak subuh sekali. Habis subuh sekali. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Tiada Tuhan selain Allah yang ada pada setiap zaman, setiap masa. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Tiada Tuhan selain Allah yang disembah di setiap tempat di atas muka bumi ini. Yang ketiga, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Tiada Tuhan selain Allah yang disebutkan di setiap lisan-lisan orang yang beriman. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Tidak Tuhan selain Allah yang terkenal dengan kebaikannya. Itu Allah yang maha baik, yang maha mulia, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jangankan orang yang taat, yang mabok aja dikasih rezeki sama Allah, itulah kebaikannya Allah. Jangankan orang yang sholat, yang maksiat aja masih dikasih rezeki sama Allah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. Bisa bacanya sya', bisa bacanya syan. Jangan dipanjangin, syan. Apa artinya? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ini tauhid kita. Setiap hari kejadian kita, setiap hari kita senang, kita sedih, kita mudah urusan, kita urusan lagi sulit, itu semua takdir Tuhan. Jadi nggak boleh kita celak, hari ini ngapa susah banget. Itu sudah izin dan kehendak Allah.
Ini ngapa urusan komentar itu sudah izin dan urusan Allah, makanya kita harus beriman dan ini tauhid keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman tidak pernah rasa susah. Kenapa? Karena dia sadar ketika ini pemberian Allah, berarti Allah mau menggantikan kebaikan di suatu waktu, di suatu tempat yang berbeda. Yang selanjutnya ini yang kita harapkan, la ilaha illallah, al-aman, al-aman. Aman ya aman. Min zawalil iman, dari hilangnya iman. Wa min fitnatis syaitan. Aman daripada hilangnya iman, aman daripada fitnah syaitan. Fitnah syaitan kapan? Ketika orang sakaratul maut, setan itu datang, mau berupa apapun, mau merayu apapun, insya Allah kalau kita dawamah baca talqin ini, kita tidak disesatkan dan minta pada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, itu yang kami tuliskan semuanya ada ijazahnya. Yang terakhir itu ada Salawatul Rahmah yang nulis Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, atau yang karang Simtud Durar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulla dzarratin alfa marrah. Apa itu salawat? Kita ini bisa masuk surga bukan karena sholat kita. Kita ini selamat dari api neraka bukan karena sedekah kita, bukan karena puasa kita. Kalau ngandelin amal kita sholatnya khusyuknya jauh, sedekahnya ikhlasnya kurang, puasanya banyak yang diisi puasa yang enggak sempurna. Bagaimana kita bisa mengharap surganya Allah? Kita minta rahmatnya Allah biar masuk surga. Selawat ini kita minta rahmatnya Allah biar hidup penuh dengan rahmat Allah. Kita kembali dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kajian kitabnya. Wa min alamati sa'adata indal maut urkul jabin. Nah, sekarang digambarin dengan penulis kitab ini, orang yang meninggal dunia ada alamatnya. Alamatnya masing-masing. Ada yang meninggal dunia husnul khotimah, ada yang meninggal dunia su'il khotimah. Dari meninggal udah dikasih alamat. Buat apa Ustaz? Buat kita nyontoh. Buat kita apa? Buat kita ini kalau alamat dia husnul khotimah, kita bersyukur. Kalau alamat su'il khotimah, alamat mati dalam keadaan kita yang hidup, apa kita anaknya, apa kita saudaranya, kita ngelihat ada tanda-tanda su'il khotimah, kita minta ampun terus buat dia. Kenapa? Karena doa yang hidup, permohonan ampun, istighfarnya yang hidup bisa mengampuni dosa-dosa yang meninggal dunia. Nah, seperti itu. Apa alamatnya? Di sini sebutin. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan sa'adah itu bahagia. Irkil jabin. Orang meninggalnya jabin, irkun artinya keringat. Jabin artinya jidat. Di jidatnya sini ada keringat nih. Ada orang meninggal, terusnya jidatnya ada keringat. Nah, kalau kita dapetin begitu kita bersyukur. Nah, ini ada hadisnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang diriwayatkan. Riwayatnya Imam hadisnya sahih dari Buraidah. Namanya yang meriwayatkan Buraidah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Khurasan, kemudian menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Buraidah lagi main ke Khurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Buraidah ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi jenguk saudaranya di Khurasan. Kemudian dia masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia dapatin saudaranya yang sakit tadi meninggal dunia. Baru nyampe dia lagi meninggal.
Ketika dia masuk ke dalam, meninggal dunia, dia dapetin saudaranya meninggal dunia ini yang di horesan, di jidatnya sini banyak keringetnya. Pas dia lihat keringetnya, Buraidah langsung teriak, Allahu Akbar. Buraidah teriak, yang lain pada bingung lihat Buraidah. Kok dia teriak Allahu Akbar? Ada apa Buraidah? Langsung Buraidah itu menjawab, Allahu Akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi'arikil jabin. Saya dengar Rasulullah pernah menyatakan orang mukmin kalau meninggal dunia hidupnya saadah itu keluar keringat di dahinya, di jidatnya. Itu tandanya dia menahan sakit yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jidatnya itu dihampiri oleh ruh. Jadi ruhnya keluar dari kepala, dan di situ saking nahan sakitnya maka keluarlah keringat. Jadi orang mukmin itu meninggal dunia, ruh itu bisa keluar lewat kepala, bisa keluar lewat kaki, bisa keluar lewat kanan, bisa keluar lewat kiri. Itu orang yang beriman. Kalau orang yang kafir, itu ruh akan diambil min zohrihi, dari punggungnya nih. Katanya yang sakitnya lebih dahsyat daripada sakitnya orang mukmin. Jadi yang pertama alamatus sa'adah, alamat bahagia orang yang meninggal dalam keadaan jidatnya berkeringat. Wantisarul munakhar ruwiya an Salaman al-Farisi radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arqamul mayit indal mautihi salasan in rasaha jabinahu wa darabat ainahu wa antasarat min kharahu wa fahuwa rahmatun. Yang pertama keluar keringat, yang kedua air matanya netes. Ada yang meninggal suka ngeluarin air matanya. Yang ketiga fahuwa rahmatun, yang begitu ainahu wantasarat min kharahu fahuwa rahmatun minallah qad nazalat bihi. Matanya berkeluar air mata, jidatnya berkeringat, itu tandanya rahmatnya Allah yang sedang dia diberikan dan sedang dia nikmati. Fa in gadda ghatiyatal bakri. Sekarang ada alamat yang kedua. Fa in gadda ghatiyatal bakri, kalau dia mendengkur seperti dengkuran onta. Gitu. Ada yang meninggal gitu kan? Ada yang meninggal seperti dia mendengkur seperti dengkuran onta. Gitu. Itu lagi sedikit ada siksaan Allah. Makanya pegang buru-buru mintain ampun sama Allah Subhanahu wa taala kalau dapetin yang begitu. Kemudian muhan wa ahmadalaunahu wa azbada sadqahu fahuwa adzabun. Yang kedua, setelah dia mendengkur seperti onta, mulutnya berbusa. Kalau mulutnya berbusa, dia lagi nerima azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muhannal fi ahmadalaunahu, mukanya berubah. Cahaya mukanya yang tadinya biasa, yang tadinya cerah, bisa berubah menjadi hitam. Kalau berubah menjadi hitam, setelah mendengkur mulutnya berbusa dan cahaya mukanya menjadi gelap, itu sedang menerima azabnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min wa iyadzubillah. Semoga kita selamat. Ustaz, kenapa dikasih tahu yang gambaran begitu? Kenapa dikabarin? Kita dikabarin apabila kita dapetin orang-orang sakaratul maut begitu, pegang dan mintain ampun. Istighfarin, mintain ampun sama Allah. Keluarganya mesti tahu kenapa? Agar mulai dia meninggal dunia selalu doakan dan mintain ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang seperti ini adalah gambaran. Dikasih tahu sama Allah, diceritain ya.
Ustadz, apakah mati itu kebetulan? Kebetulan mulutnya berbusa, nggak ada yang kebetulan. Satu lagi alamatnya meninggal pada hari Jumat. Ustadz, kebetulan buat kita kebetulan. Karena hadis Rasul bilang al-mautu ja'a faj'atan, mati datangnya tiba-tiba, mendadak. Buat kita mendadak, buat kita kebetulan, tapi buat Allah sudah terencana dan Allah tahu siapa orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah dan su'il khatimah. Semoga kita diambil dalam keadaan husnul khatimah. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Semoga kita selalu mendekatkan Allah, yang paling tidak kita minta iman kita ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini tazallat. Apa tazallat? Min zalat. Kadang turun, kadang naik. Kadang hilang. Dan hilangnya bukan hari-harian, bukan tahun-tahunan. Menit per menit, detik per detik. Kadang-kadang kita taat, entah 5 menit lagi iman taatnya hilang. Ya, semoga kita ini dijaga terus iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dalam kitab Nasaihul Diniyah punya Imam Haddad itu dituliskan ada orang alim meninggal dunia, sebelum meninggal dunia tu'radu alamatul maut. Sebelum meninggal dunia dikasih gambaran bagaimana dia akan meninggal. 2. Katanya, kamu pilih mana? Meninggal dalam keadaan agama Islam. Suruh pilih. Meninggal dalam beragama Islam, meninggalnya di depan pintu kamar, kata dia. Jadi orang alim ini di dalam Nasaihul Diniyah punya Imam Haddad menggambarin orang alim dikasih gambaran, disuruh pilih. Kamu meninggal dalam keadaan beragama Islam, tapi meninggalnya di depan kamar. Kalau kamu meninggal di depan pintu rumah, kamu mati dalam keadaan syahid, mulia matinya. Kalau di sini cuma mati beriman doang, dalam keadaan agama Islam. Kalau di depan pintu rumah, kamu dalam keadaan syahid, mulia matinya. Kata orang soleh ini dalam kitab Nasaihul Diniyah bilang, saya pilih mati dalam beragama Islam di depan kamar. Kenapa? Itu kan dari depan kamar sama depan pintu rumah kan deket. Saya takut saya berjalan ke depan pintu rumah, saya diganggu sama setan, berubah. Enggak jadi mati dalam keadaan mulia atau syahid, malah berubah, iman saya yang hilang. Jadi iman itu digambarin sama dia dari jalan depan pintu kamar sampai depan pintu rumah bisa berubah. Apalagi tahun-tahunan, apalagi hari-harian. Jalan yang dari depan pintu kamar sampai pintu rumah aja orang soleh mengkhawatirkan. Itu orang soleh, bagaimana kita? Yang iman kita kadang tambah, kadang kurang, ibadah kita tambah-tambah, kadang kurang. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang nanya? Nah, berarti udah paham. Nah, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah ini kita minta dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan surat Al-Fatihah ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dianugerahkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubatu insyaallah bi rahmatillahi wa karami. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi adada kulla dzarratin alfa marrah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fid dinina malik udri unta wad dzakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridha wa la tuwallina ya rabbana waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.